warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Awalan, hayya nashkurullahi ta'ala qad ata'na nikmatan katsiratan hatta hadzal yaum. Perkenalkan, nama saya Mesyarah Rai, saya dari Prodi PAI kelas 1B. Sebelumnya saya mengucapkan salam takzim kepada guru saya, Bapak Dr. Wahab MAG, selaku pembimbing mata kuliah Islam dan Budaya beliau. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas mini riset saya yang berjudul Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi Khatamul Quran di wilayah Kabupaten Mempawah Hilir. لا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت لا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. Yang berlatar belakang bahwa untuk memahami secara mendalam tentang konsep khatam Al-Quran, maka terlebih dahulu perlu dipahami asal-usul dan substansi kata khatam Al-Quran. Dalam studi living Al-Quran, istilah khatam Al-Quran adalah telah lama dipergunakan ketika selesai aktivitas setelah menamatkan membaca ataupun menghafalkan Al-Quran, seperti semaan, muqaddamat, dan lain-lain. Kata Al-Khatam sendiri dalam ensiklopedi Islam mempunyai bermacam-macam pengertian, yang pada intinya mengandung pengertian yang berkaitan erat dengan keabsahan surah. Khatam berarti cincin materai, adalah salah satu atribut raja yang merupakan tanda kebesaran dan kemegahannya. Raja membumbuhkan khatam ini pada surah kerajaan. Khatam juga berarti akhir, maksudnya tulisan yang diberi khatam itu benar dan sah, atau penulisan surah sudah selesai dan lengkap dengan diberi khatam. Khatam juga berarti wazir. Khatam Al-Quran adalah salah satu media untuk menghadirkan Al-Quran dengan cara menghatamkannya. Tentunya aktivitas semacam ini tidak terlepas dari adanya pemaknaan komunitas muslim dan dukungan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong seseorang untuk menghatamkannya Al-Quran serta motif-motif tertentu yang menyemangati rutinitas tersebut. Adanya keutamaan-keutamaan yang akan didapat bagi orang yang menghatamkan Al-Quran ini sangat memotivasi para penghatam Al-Quran. Menurut para ahli, yang pertama keagustan, yang terdapat judul jurnal, yaitu tradisi khatam Quran sebagai upaya mewujudkan pendidikan karakter Islami di kota Ternate, Maluku Utara. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pola budaya yang kental dengan tradisi keislaman yang ada di Maluku Utara menjadikan daerah ini sebagai daerah yang memiliki khazanah Islam yang tinggi. Nilai-nilai Islam yang berkembang salah satunya adalah tradisi khatam Al-Quran yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, ketika anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran untuk pertama kalinya dan ketika salah satu masyarakat meninggal. Yang kedua adalah Wirdaningsi, yaitu yang berjudul Makna dan Tradisi-Tradisi dalam Rangkaian Tradisi Khatam Al-Quran Anak-anak di Nagari Balai Gura, Sumatera Barat. Kesimpulannya, tradisi Khatam Quran di Desa Balai Gura merupakan salah satu tradisi yang mengekspresikan budaya religius masyarakat Minangkabau, dan tradisi ini merupakan proses inisiasi pada anak dan bentuk rasa syukur atas kecerdasan anak dalam membaca Al-Quran. Tradisi ini juga memiliki kesadaran yang signifikasi dalam hubungan sosial antara manusia, terutama dalam membangun kebersamaan dan gotong royong antara saudara dan masyarakat. Selanjutnya adalah Zulfa Indah Suyuti yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Khatam Al-Quran di Lingkungan Kandi, Kecamatan Paletaeng, Kabupaten Pinrang. Kesimpulannya adalah tradisi khatam Al-Quran yang merupakan salah satu tradisi masyarakat muslim setelah seseorang selesai membaca Al-Quran. Bagaimana seharusnya manusia menjalani hidupnya di dunia ini, yang satu prinsipnya saling berhubungan satu sama lain membentuk satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Khatam Al-Quran di lingkungan Kani, Kecamatan Paletaeng, Kabupaten Pindrang, sebelum membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu membaca kalimat ta'awuz dan kalimat basmalah. Guru dibacakan diikuti oleh orang-orang yang khatam Al-Quran harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan agama Islam. Majid An-Andayani 2004 mengemukakan 7 fungsi dalam PAI. 7 fungsi itu adalah pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Fungsi pengembangan berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Fungsi penanaman nilai diartikan sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Prinsip penyesuaian mental maksudnya berkemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi perbaikan mengandung maksud memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pencegahan mengandung maksud berkemampuan menangkal hal-hal negatif yang berasal dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan diri dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Fungsi pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya. Fungsi penyaluran bermaksud menyalurkan siswa yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal. Masyhur 2015 mengenalkan fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nilai-nilai tersebut relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dalam meningkat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Fungsi-fungsi dari beberapa penulis tersebut memberikan informasi kepada kita beberapa hal penting. Pertama, PAI memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islami melalui pembelajaran yang bermutu. Kedua, PAI memiliki fungsi keunggulan baik pembelajaran maupun output yang dihasilkan, yakni siswa dengan pribadi insan kamil. Tiga, PAI dengan fungsi rahmatan lil alamin yang berarti bahwa siswa baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya mampu menebarkan kedamaian sebagai esensi ajaran agama Islam. Selanjutnya saya membacakan hasil wawancara dari Nenek Tasmina, yaitu guru ngaji di Desa Sempubang. Hasilnya adalah Al-Khatam artinya tuntas, sedangkan Khatam Quran artinya menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan tuntas. Khatam Al-Quran ini termasuk tradisi Islam yang ada di Indonesia. Tradisi Khatam Al-Quran yaitu acara bagi anak-anak yang telah berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan tuntas serta baik dan benar. Setiap daerah punya cara tersendiri dalam menyelenggarakan tradisi Khatam Quran ini. Tradisi Khatam Quran yaitu acara bagi anak-anak yang telah berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan tuntas serta baik dan benar. Salah satu contohnya adalah di salah satu desa Kabupaten Mempawah Hilir. Acara Khatam Quran dilaksanakan atas rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan berbangga atas kecerdasan dan kepandaian anak-anak dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan diharapkan setelah Khatam Quran ini mereka dapat mengamalkan ajaran dan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Acara Khatam Quran di desa yang ada di Sempubang ini terkadang diiringi dengan acara lainnya seperti pesta perkawinan. Yang biasanya melakukan acara Khatam Quran ini adalah sekelompok anak-anak yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qurannya yang berguru dengan seorang guru ngaji yang ada di desa Sempubang. Biasanya dari pihak keluarga yang melaksanakan Khatam Quran, mereka akan memasak makanan seperti nasi ketan, ayam panggang, kue bolu, dan lain-lain. Lalu diserahkan kepada guru yang sudah mengajar anak-anak mereka membaca Al-Quran hingga tuntas. Tidak hanya memberi guru ngaji tersebut dengan makanan, tetapi juga memberi bingkisan lainnya seperti mukena. Dalam melaksanakan acara Khatam Quran ini, warga di desa tersebut saling gotong royong dan bekerja sama dalam menyiapkan acaranya, mulai dari memasak hingga menyiapkan tenda untuk tempat acara. Namun saat ini acara Khatam Quran di desa Sempubang mulai jarang diadakan. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah guru ngaji yang mulai berkurang. Berkurangnya guru mengaji ini karena sebagian dari mereka telah wafat dan sulit menemukan penggantinya. Jadi biasanya Khatam Quran hanya diadakan sederhana dan dilakukan antar keluarga terdekat. Jadi
Jadi kesimpulan dari hasil observasi yang saya amati adalah khatam Quran ini banyak dilakukan di wilayah-wilayah tersendiri. Tidak hanya dilakukan di desa Sengkubang saja, tetapi di kota Pontianak juga banyak yang melakukan khatam Quran dengan maksud dan tujuan yang sama. Bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya agar bisa menyelesaikan bacaan Quran yang baik dan benar, dan telah akan mendapatkan rahmatan lil alamin dan bermanfaat bagi yang melaksanakannya. Mungkin hadza qadar minni, semoga bermanfaat untuk kita semua. Unzur makola walakan jurman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Akhirul kalam, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.